1 minggu telah berlalu, di mana Briano akan kembali ke mansion. Dan saat ini, Bianca tengah menunggu helikopter suaminya itu. Beberapa menit kemudian suara helikopter itu pun mendarat di taman mansion yang luas itu. Bianca yang melihat suaminya turun segera menghampirinya dengan sedikit berlari. "Jangan lari sayang," teriak Briano dan langsung menggendong istrinya saat sudah dekat dengannya. "Aku merindukanmu, sangat merindukanmu sayang," ucap Bianca dan langsung mencium bibir suaminya. Briano pun juga membalas dengan menciumi seluruh wajah istrinya. Kini mereka semua sudah berkumpul di ruang tamu mansion. "Bagaimana dengan wanita yang sudah hampir mencelakai istri dan anakku?" tanya Briano. "Sudah mati di tangan saya Tuan," ucap Matius dan diangguki oleh raga. "Bagus. Apa kau akan langsung kembali ke London?" "Benar Tuan. Saya akan langsung kembali ke London karena ada urusan," ucap Matius. "Kenapa tidak menetap di sini saja?" ucap Meyan. "Nanti saya pikirkan Tuan," jawab Matius. "Kau sangat mengerikan Matius, apa iya ada wanita yang mau sama psikopat sepertimu?" tanya Romeo. "Haha, saya tidak suka wanita Tuan, tapi saya bukan kaum belok, tenang saja," ucap Matius. "Baguslah kalau memang begitu, karena akan sangat memalukan seorang psikopat, ternyata kaum belok," ucap Romeo sembari bergidik. Membuat semua orang yang berada di sana tertawa. "Kalau begitu saya izin mau ke markas Tuan bersama Raga," ucap Matius. "Ada 2 wanita lagi di sana, terserah kalian mau kalian apakan kedua wanita itu," ucap Briano. "Mungkin Matius ingin meminum dewa mereka," ucap Romeo. "Tidak Tuan. Kedua orang itu bahkan sangat jorok, saya tidak ingin tertular penyakit karena meminum dewa kotor," ucap Matius dan langsung disambut tawa oleh mereka semua. "Ya sudah, kau boleh pergi," ucap Briano. Kedua psikopat itu pun segera berlalu dari sana. Bianca yang sedang hamil itu terus saja mendusel-duselkan wajahnya ke arah ketek Briano hingga tanpa sengaja Bianca langsung tertidur. Beruntung Briano dengan sigap menangkap kepala istrinya. "Nona muda memang seperti itu Tuan. Gampang mengantuk, bahkan setiap mandi juga nona muda akan selalu tertidur di bathtub," ucap Lina dan dibalas celengan kepala oleh Briano. Briano pun segera menggendong istrinya itu masuk ke dalam kamar dan merebahkannya di kasur. Namun, saat diletakkan Bianca langsung membuka matanya seketika membuat Briano kaget. "Kau membuatku kaget sayang, karena buka mata langsung melotot gitu," ucap Briano. "Hehe, maaf sayang," ucap Bianca sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Ada apa kenapa bangun lagi?" tanya Briano. "Tidak apa-apa, aku ingin bertanya boleh?" tanya Bianca dan langsung diangguki oleh Briano. "Dari mana kau bisa menemukan Matius sih? Dia sangat seram, bahkan waktu mansion diserang pasukan bertopeng, dia meminum darah di tubuh-tubuh mereka," ucap Bianca. "Baiklah, aku akan menceritakannya." Flashback on. "Aku tidak ingin meminum darah itu, brengsek. Aku manusia bukan vampir, dasar gila, lepaskan aku," teriak Matius. "Haha, tidak semudah itu Matius. Karena sampai kapanpun kau akan tetap di sini dan mati juga di sini," ucap ketua mafia tersebut. "Aku ingin mengubahmu menjadi manusia yang haus akan darah, dengan begitu kau bisa membantuku melenyapkan musuh-musuhku," ucap ketua mafia tersebut. "Aku tidak mau, brengsek, jangan berikan aku darah itu, aku jijik, sangat jijik," ucap Matius dan terus meronta-ronta. "Percuma kau meronta-ronta seperti itu, karena kau tidak akan bisa lepas dari lantai ini," ucapnya sembari tersenyum smirk. Minumkan titah ketua mafia tersebut dan langsung diangguki anak buahnya. 4 gelas yang berisi dewa manusia itu dipaksa masuk ke dalam mulut Matius. Dan mereka terus menahan mulut Matius agar tidak memuntahkannya. "Brengsek kalian semua! Aku bersumpah akan membalas perbuatan kalian. Aku berjanji jika aku menjadi manusia yang haus akan dewa, maka dewa kalian semua yang pertama kali akan kunikmati," marah Matius. Namun, mereka semua hanya menanggapi dengan tertawa hingga tiba-tiba markas mereka diserang oleh ketua mafia lain. "Tuan, markas diserang, kita semua harus pergi dari sini," ucap anak buah mafia tersebut. "Baik, ayo kita pergi. Untuk kau matilah di sini,"
Ucap mafia tersebut. Suara-suara dentuman bom dan senjata terus menggema di luar markas. Cepat tangkap harus kemari. Aku harus membunuh pria arogan dan sok berkuasa itu. Ucap ketua mafia tersebut yang tidak lain adalah Briano Alexander sendiri. Tolong aku, teriak Matius. Siapa kau? Tanya Briano. Aku dibawa oleh mereka karena ingin menjadikan aku manusia yang haus akan dewa sehingga bisa membantu mengalahkan para musuh-musuh pria itu. Ucap Matius. Mendengar itu, Briano segera meminta Mayen membuka rantai yang membeli tubuh Matius. Lalu, bagaimana jika aku yang mengubahmu menjadi pria yang haus akan darah tersebut? Tanya Briano. Saya bersedia jika Tuan yang mengubah saya, karena saya juga ingin membalas perbuatan mereka pada saya. Ucap Matius. Briano pun membawa serta Matius hingga ke markasnya. Sesampainya di sana, Briano segera meminta pada Matius untuk meminum dewa yang berasal dari tubuh musuh-musuhnya yang sudah disiapkan Mayen. Awalnya Matius ingin muntah namun, tiba-tiba saja entah kekuatan dari mana Matius segera menghabisi dewa tersebut sembari tersenyum smirk. Nikmat. Rupanya ini sangat nikmat. Ucap Matius dan terus meminumnya hingga tandas. Namun, karena tidak puas ia meminta lagi. Karena stok habis, Briano segera mengiris pergelangan tangannya dan menampungnya. Lalu dia berikan pada Matius. Kuharap darah tuanmu lah yang akan membuatmu kenyang. Ucap Briano sembari tersenyum smirk. Dan benar saja walaupun darah yang Briano berikan hanya sedikit namun, itu mampu memuaskan dahaga Matius. Flashback off. Bianca yang mendengar cerita suaminya merasa iba dan juga ngeri secara bersamaan. Lalu bagaimana dengan ketua mafia tersebut? Tanya Bianca. Sesuai perkataan Matius dia sendiri yang mendatangi ketua mafia itu dan menghabisi seluruhnya dan janjinya untuk meminum dewa mereka semua sudah Matius tepati, ucap Briano seketika, membuat Bianca bertepuk tangan karena bangga pada Matius. Sedang Briano hanya tersenyum samar. Bagaimana dengan anak kita? Apakah mereka rewel? Dan suka mengganggu maminya? Tanya Briano sembari menciumi perut yang sedikit membuncit itu. Tidak Dedi, kami berdua tidak nakal, ucap Bianca menirukan suara anak kecil. Membuat Briano seketika tertawa sembari mencubit pelan pipi istrinya. Lina, panggil Atala. Seketika membuat Lina berbalik untuk menatap lawan bicaranya. Ada apa? Apa kau sibuk? Tidak juga. Aku ingin mengajakmu keluar, apa kau bersedia? Tanya Atala. Baiklah, aku akan bersiap sebentar. Aku tunggu di mobil, ucap Atala dan diangguki oleh Lina. Di dalam mobil. Apa dia mau denganku? Gumam Atala. Sembari memegang cincin di tangannya. Setelah menunggu beberapa menit Lina pun tiba dan segera memasuki mobil. Kita akan kemana? Tanya Lina. Ikut saja, ucap Atala dan Lina pun hanya menganggukkan kepalanya. Atala rupanya membawa Lina ke restoran. Haha, beruntung kau membawaku ke sini, karena aku memang lapar, ucap Lina sedang Atala hanya menanggapi dengan tersenyum. Mereka berdua pun segera memasuki restoran tersebut dan segera memesan makanan. Ramai sekali pengunjung di sini, ucap Lina. Aku membawamu ke sini juga ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, ucap Atala. Katakan saja, ucap Lina. Aku. Ucap Atala terhenti sembari menarik nafasnya dalam. Brengsek, susah sekali, gumam Atala. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Lina sembari menyadarkan Atala yang melamun itu. Aku mencintaimu, Lina Anastasia. Ucap Atala sembari menundukkan kepala. Aku telah lama menyimpan perasaan ini padamu. Namun karena aku tahu kau mencintai Tuan Romeo, aku mundur. Ucap Atala lagi. Sedang Lina yang mendengar itu seketika tersedak oleh minumannya. Kenapa kau bisa menaruh hati pada orang sepertiku, Atala? Aku tidak seksi dan juga tidak bisa berdandan. Aku takut kau akan bosan karena aku tidak secantik perempuan-perempuan di luaran sana. Ucap Lina. Haha, aku suka karena tampilanmu yang sederhana, Lina.
Aku tidak tertarik pada wanita-wanita seksi. Ucap Atala. Would you like to be my life partner forever, Lina Anastasia? Maukah kamu menjadi pasangan hidupku selamanya? Lina Anastasia, ucap Atala sembari berjongkok di hadapan Lina dan menyodorkan sebuah cincin. Melihat itu, Lina merasa terharu dan tidak menunggu lama ia pun mengangguk. Semua orang yang berada di sana seketika bertepuk tangan meriah. Atala yang lamarannya diterima itu pun segera mengangkat Lina dan berputar-putar sembari tersenyum bahagia, begitupun dengan Lina sendiri yang tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dipinang oleh Atala. Bab ke-48. Aku ingin keluar untuk membeli bir, apa kau ingin? Tanya Matius. Boleh, ucap Raga. Matius pun pergi mengendarai mobilnya sendiri melewati hutan-hutan yang begitu lebat itu. Hingga Sitit. Brengsek, mau mati kau orang itu! Umpat Matius dan langsung keluar dari mobilnya. Namun saat Matius mau mengecek, dirinya tiba-tiba dikejutkan dengan pisau yang sudah berada di lehernya. Bawa aku atau mati, ucap seorang wanita tersebut. Sedang Matius hanya tersenyum smirk. Matius pun menarik tangan wanita yang sedang mengarahkan pisau padanya, sehingga posisi wanita itu sekarang menempel di depan badan Matius sembari kembali mengarahkan pisau wanita itu ke lehernya sendiri. Apa kau tahu sedang berurusan dengan siapa, Nona? Aku bahkan bisa meminum habis teramu saat ini juga. Ucap Matius sembari menjambak rambut wanita itu hingga terdongak. Aku bukan pria yang berhati lembut, aroma diramu saja bisa tercium ke hidungku, ucap Matius lagi. Aku mohon bawa aku pergi keluar dari sini. Aku tersasar karena berusaha kabur dari perjodohan yang akan ayah tiriku lakukan, ku mohon. Ucap wanita itu. Aku tidak pedulinya sekarang, ucap Matius. Hicks, ku mohon mereka semua mengejarku, aku takut, Hicks. Tangis wanita itu pecah membuat telinga Matius berdenging. Brengsek, hentikan tangismu, aku muak mendengar tangisan wanita, ucap Matius. Ikut aku, ucap Matius membuat wanita itu kegirangan bukan main. Namun, saat mereka hendak melangkah masuk ke mobil tiba-tiba. Carista, mau kemana kau, dasar anak tidak tahu diri, mau jadi pembangkang kamu ya? Percuma aku capek-capek membesarkan anak tidak berguna sepertimu yang tidak bisa membalas budi sedikit pun. Ucap ayah Carista. Terima kasih atas semua ketulusan hati ayah dalam merawat dan membesarkanku. Tapi aku sama sekali tidak ingin dijodohkan. Ucap Carista. Kau tetap harus menikah dengan Bowo itu, Carista. Tangkap wanita itu. Teriak sang ayah. Aku tidak ingin menikah dengan pria yang temperamen seperti Bowo, ayah. Hicks. Belum menikah saja dia sudah berani memukulku, apalagi jika sudah menikah. Aku tidak mau, jangan mendekat kalian semua, atau aku akan membunuh kalian. Teriak Carista sembari menangis. Sedang Matius hanya sibuk duduk di atas kap mobilnya. Kau tidak akan bisa kabur dariku, Carista, teriak Bowo yang baru tiba itu. Kau pria brengsek dan juga sangat kasar, aku tidak ingin menikah denganmu, ucap Carista sembari terus menodongkan pisau di tangannya. Bowo yang kesal segera merebut pisau di tangan Carista lalu menggoreskannya di lengan Carista sendiri. Membuat Carista meringis kesakitan. Kau tetap harus menikah denganku, wanita sialan, teriak Bowo, sembari menjambak rambut Carista yang panjang itu. Sakit, lepaskan, ku mohon. Ucap Carista dan terus berusaha melepaskan tangan Bowo dari rambutnya. Lepaskan dia, ucap Matius seketika membuat Bowo dan yang lain menatap padanya. Siapa kau, hadiah calon istriku dan tidak ada urusannya denganmu, ucap Bowo. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Tapi dia tidak ingin bersama pria jelek sepertimu, jadi menjauhlah dan lepaskan Caria itu. Ucap Matius. Carista, namaku Carista, ucap Carista. Aku tidak peduli siapapun namamu. Untuk kau lepaskan dia atau kau akan menyesal. Ucap Matius yang masih duduk di atas kap mobil. Haha, melawan satu orang saja sangat mudah, sialan. Ucap Bowo. Oh, benarkah? Lalu bagaimana dengan mereka semua? Ucap Matius yang turun dari atas kap sembari berteriak memanggil nama gerak. Haha, siapa yang kau panggil? Tidak ada siapapun di sini. Tawa Bowo dan yang lainnya.
Hingga akhirnya mereka semua terkejut mendapati banyak sekali anjing yang keluar dari balik semak belukar itu. Belum selesai terkejutan mereka, sekarang mereka harus dikejutkan lagi dengan satu anjing yang ukurannya sangat besar tiba-tiba melompati mobil itu dan langsung berdiri gagah di pundak Matius. Kau punya mangsa baru? Kenyangkanlah perutmu dan teman-temanmu, aku masih kenyang jadi tidak ingin meminum darah mereka. Ucap Matius dan langsung menuju ke dalam mobilnya. Apa kau ingin menjadi santapan mereka juga? Karena berdiam diri di sana? Kalau ya, aku akan pergi. Teriak Matius lagi sembari menyalakan mobilnya seketika membuat Carista berlari masuk ke dalam mobil. Anak buah Bowo dan yang lainnya ingin lari. Namun tidak bisa karena mereka semua dikepung oleh anjing-anjing yang sedang kelaparan itu. Bahkan ayah Carista juga sudah habis diterkam oleh hewan ganas tersebut. Suara-suara teriakan kesakitan mereka menggema di hutan yang lebat itu. Kalaupun ada yang ingin menolong tidak akan ada yang bisa karena hanya yang dikenal gerak saja yang bisa menghentikan aksinya dan itu hanyalah sang pawang Briano Alexander. Sedang yang lain hanya bisa memberi perintah saja. Kenapa kau bisa ada di hutan itu? Tanya Carista. Main petak umpet bersama setan-setan di sana. Ucap Matius asal. Berarti kau berteman dengan setan? Tanya Carista polos. Oh shit, sepertinya aku harus mengganti otakmu. Ucap Matius. Terima kasih, ucap Carista. Astaga, wanita spesies apa yang kutemui ini? Gumam Matius. Kita akan kemana? Aku sama sekali tidak punya tempat tinggal. Ucap Carista. Haftaku akan membawamu ke mansion tuanku biar kau di sana saja karena aku tidak akan membawamu untuk terus ikut denganku, ucap Matius dan melajukan mobilnya menuju mansion Briano. Tapi kau tidak akan memiliki niat menjodohkanku dengan tuanmu kan? Tanya Carista. Tuanku sudah punya istri dan istrinya tengah mengandung saat ini. Diamlah, aku ingin fokus menyetir. Ucap Matius. Sungguh perempuan di sampingnya yang sangat banyak bicara itu membuat Matius kesal bukan main. Sesampainya di mansion. Wah, besar sekali. Tapi aku tidak akan sanggup membersihkan semua ini kalau saja tuanmu itu memintaku menjadi pelayan. Ucap Carista seketika membuat Matius menghembuskan nafasnya kasar. Matius pun segera membawa Carista masuk ke dalam mansion itu namun, karena melihat banyak orang tengah berkumpul di sana, seketika membuat Carista bersembunyi di belakang Matius. Ada apa kau kemari? Lalu anak siapa yang kau curi itu? Tanya Briano. Tidak tuan. Saya menemukan dia di hutan dekat markas, katanya dia lari dari perjodohan ayah tirinya. Ucap Matius sembari menarik lengan Carista untuk duduk. Siapa namamu? Tanya Bianca. Carista Angelica Nona, ucapnya sembari menunduk. Tidak perlu menunduk begitu, ucap Bianca seketika, membuat Carista mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Lalu, untuk apa kau membawanya kemari? Tanya Briano. Saya tidak tahu lagi akan membawanya kemana tuan. Ucap Matius. CKK Mansionku bukan tempat penampungan Matius, ucap Briano seketika, membuat lengannya dipukul oleh Bianca. Jangan berkata seperti itu. Biarkanlah untuk sementara ini dia tinggal di sini sayang. Ucap Bianca seketika membuat Briano menghela nafasnya. Haf, tapi aku ingin jika dia tinggal di sini, kau juga tinggal di sini bersama Raga. Ucap Briano. Maksud tuan, saya harus menetap di Indo. Tanya Matius dan diangguki oleh Briano. Haf, baiklah tuan. Tapi saya bolehkan jika berpergian ke London? Tanya Matius dan diangguki lagi oleh Briano. Kalau begitu saya titip wanita ini tuan. Karena saya harus kembali ke markas untuk membawakan ragam minuman dan kau wanita. Tetaplah di sini karena nanti aku akan kembali lagi. Ucap Matius dan diangguki oleh Carista. Matius pun segera berlalu melajukan mobilnya menuju markas. Tidak lupa juga membeli 2 bir untuknya dan Raga. CKK, lama sekali kau. Marah Raga. Maaf, ada kendala tadi di jalan dan aku harus menyelesaikannya. Ucap Matius. Kendala apa? Tanya Raga.
Matius pun menceritakan seluruh kejadian yang dia alami dan juga tidak lupa memberitahukan tentang perkataan tuannya. Membuat Raga menganggukkan kepala. Kita apakan kedua wanita ini? Tanya Matius. Aku hanya ingin melakukan kebiasaanku memutilasi tubuh mereka. Apa kau ingin meminum darah mereka? Ucap Raga sembari tersenyum smirk. Aku tidak ingin, ucap Matius. Raga pun mempersiapkan seluruh alat-alat yang akan ia gunakan untuk memutilasi tubuh Lilis dan juga Daisy. Mulai dari gergaji, pisau daging, pisau kecil, palu, dan lain sebagainya. Bawa mereka berdua kemari Matius, ucap Raga. Matius pun segera menyeret Lilis dan juga Daisy lalu mengangkat mereka ke atas brankar sembari mengikat kuat kedua kaki mereka dan juga di sekitar perut karena kedua tangan Lilis dan Daisy sudah tidak ada. Lilis dan Daisy sekuat tenaga meronta-ronta namun mereka tidak ada kekuatan sama sekali dan hanya pasrah saja. Sedang Matius hanya menonton adegan yang akan dilakukan Raga sembari menghisap rokok di tangannya. Juga di dinding ruangan itu, bahkan Dera itu juga mengenai wajah Matius. Haha, ini sangat enak sekali, aku benar-benar menikmati melakukan ini, tawa Raga sembari terus memukul kepala itu hingga benar-benar hancur. Embaunya emis, ucap Matius sembari menyeka Dera Lilis itu. Puas bermain-main, Raga segera mengganti palunya dengan gergaji dan lanjut memotong kedua dan mengeluarkan seluruh isinya yang nanti akan diperiksa terlebih dahulu. Jika bagus akan dikirim ke pasar gelap namun, jika buruk maka akan langsung dibuang. Akhirnya Raga telah menyelesaikan tubuh Lilis dan melanjutkannya pada Daisy yang sudah menangis histeris itu dengan mulut yang telakban. Sayang sekali kau masih muda, tapi harus membekam di sini. Katakan selamat tinggal pada dunia, hahaha. Tawa Raga dan langsung dan lanjut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya pada Lilis. Akhirnya selesai juga, ucap Raga. Benar-benar psikopat, ucap Matius. Haha, jangan berusaha untuk melupakan dirimu sendiri Matius, kau bahkan lebih mengerikan, ucap Raga. Bereskan semuanya, ucap Matius pada bodyguard yang berada di sana. Malam hari pun tiba, di mana Matius dan Raga membawa seluruh pakaiannya karena akan tinggal di mansion tuannya. Kita bertemu lagi kembaran, ucap Matius. Aku bukan kembaranmu Matius, gila, jawab Mean seketika mengundang tawa yang lain. Ayo makan, semuanya sudah siap. Ucap Bianca yang datang dari arah dapur. Mereka semua pun segera menuju ke ruang makan. Beruntung ruangan itu luas dan diisi juga dengan banyak kursi sehingga sangat muat untuk menampung mereka semua. Aku tidak ingin sayur itu, sayang. Aku tidak suka. Ucap Briano manja seketika membuat Raga dan Matius tercengang dengan perubahan tuannya. Loh, kenapa? Ini kan sayur kesukaanmu, sayang. Jawab Bianca. Entahlah, tapi aku akan muntah jika makan sayur itu. Ucap Briano. Bianca pun hanya manggut-manggut saja sembari tersenyum. Apa kau bisa memakan nasi juga, Matius? Tanya Mean. Tentu saja. Apa kau kira aku hanya akan minum darah sepanjang hidupku? Jawab Matius seketika membuat mereka semua tertawa. Makan yang banyak, sayang. Kedua anak kita butuh makan yang banyak. Ucap Briano sembari menyuapi istrinya. Kau juga sayang makan yang banyak walaupun belum ada isinya, ucap Romeo melanjutkan sembari mengusap perut rata istrinya. Makanya cepat diisi, ucap Raga. Apa kau kira buat anak semudah itu? Jawab Romeo kesal. Aku dan Lula akan menikah 2 hari lagi, ucap Mean seketika, membuat mereka semua menatapnya termasuk Lula yang sudah membelalakan matanya karena malu. Wah, selamat. Kembaranku ini akan segera menikah. Ucap Matius membuat Mean hanya mendengus kesal karena selalu dibilang kembaran. Aku pun akan menikah dengan Lina, ucap Atala. Seketika membuat Romeo menatapnya. Benarkah? Tanya Romeo. Tentu saja, Tuan, jawab Atala.
Kalau begitu selamat untukmu dan untukmu juga, ucap Romeo sembari menatap Lina dan Lina hanya mengangguk perlahan. Lalu, kau kapan, Roy? Tanya Mayan. Seketika membuat mereka menatap pada Roy. Hehi belum ketemu tuan, jawab Roy sembari cengengesan membuat Mayan hanya menganggukkan kepalanya. Mansion malam itu sangat ramai diisi dengan suara candaan dan juga Briano yang terus memuntahkan isi perutnya hingga membuat Bianca repot bolak-balik untuk mendatangi suaminya itu. Ada apa denganmu sayang? Tanya Bianca. Aku juga tidak tahu sayang, jawab Briano. Apa mungkin kau yang tengah mengidam Brian? Tanya Mayan. Aku tidak sedang mengandung sialan, umpat Briano. Tapi itu bisa saja terjadi tuan. Maksudnya begini, yang akan mengalami morning sickness itu ayah dari sang baby bukan ibunya. Jadi dimulai dari menginginkan sesuatu yang tidak pernah tuan inginkan malah menjadi sesuatu yang sangat tuan inginkan. Lanjut Chelsea. Apa memang seperti itu sayang? Tanya Briano kepada Bianca. Aku juga tidak tahu. Tetapi mulai dari kemarin kau selalu meminta untuk makan mangga muda padahal kau paling anti makan buah yang sangat masam seperti itu. Ucap Bianca seketika membuat Briano menghela nafasnya panjang. Ya sudah, kalau gitu mari kita istirahat, sudah malam sayang. Ucap Briano dan langsung menggendong istrinya meninggalkan mereka semua tanpa sepatah kata pun. Haf, sang tuan sudah masuk ke dalam kamarnya, mari kita semua juga beristirahat, aku pun sangat lelah, ucap Mayan dan langsung berlalu dari sana. Kau juga tidur Caria, ucap Matius. Carista, namaku Carista, kesal Carista. Itu, ucap Matius dan langsung berlalu dari sana bersama Raga. Mereka semua pun berjalan menuju kamarnya masing-masing. Bab